Episode 73. Pernikahan kontrak Sang CEO. Brian menggenggam sebuah amplop yang baru saja diberikan oleh sekretarisnya. Dia membuka dan membaca isinya dan terkejut. Berulang-ulang dia baca isinya tetap sama, pandangannya tidak salah. Dia letakkan amplop tersebut di dalam laci meja kerja. Sesaat dia diam sambil meremas bola kecil lentur. Otaknya berputar keras menimbang-nimbang sesuatu. Smartphone berbunyi. Yes, Brother Michael. Sapa Brian pada orang yang menelpone. Apakah kamu sudah menerima hasil tes tersebut? Tanya dokter. Michael di seberang sana. Iya. Baru saja aku membacanya. Lalu bagaimana? Kau yakin hasil tes itu benar? Tanya Brian ragu. Kau meragukan kualitas laboratoriumku, heh. Suara dokter. Michael terdengar kesal. Bukan begitu, tapi hasil ini membuatku bingung. Jawab Brian cepat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan segera memberitahu mereka? Tanya dokter. Michael. Entahlah. Aku tidak tahu apakah hal ini akan menjadi kabar baik, atau buruk bagi mereka terutama Andrew. Ujar Brian dengan ragu. Cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Kau tidak dapat menyembunyikan hal itu. Nasihat dokter. Michael. Aku tahu. Tapi untuk saat ini tolong jangan beritahu mereka. Keadaan hubungan mereka belum membaik. Pinta Brian. Baiklah. Tapi jika Andrew menanyakan, aku tidak dapat berbohong. Aku mengerti. Brian menghela nafas panjang. Brother, apakah hal itu mungkin? Tanya Brian dengan ragu. Secara sains itu tidak mungkin. Tapi kebesaran Tuhan bisa mengalahkan semua hukum sains. Kecuali. Dokter. Michael menahan kata-katanya. Lanjutkan kata-katamu brother. Terdengar dokter. Michael menghela nafas panjang. Aku tidak yakin. Tapi bisa saja hal itu hanya rekayasa Rahel. Seperti yang kau katakan, banyak hal yang terjadi pada Andrew akibat dirinya. Aku mengerti. Sambungan teleponnya terputus. Brian berdiri menatap ke arah jendela kaca, dengan memasukkan kedua tangan di dalam sakunya. Tak lama sebuah pesan masuk. Lia, visaku sudah siap, minggu ini aku berangkat. Jangan bilang ke kakakku. Ini kejutan. Salam buat Brother Andrew. Thanks Brian. Brian, oke. Beri aku informasi detail kedatanganmu. Seseorang akan menjemputmu. Singkat cerita saja ya teman-teman. Sudah lebih dari 3 minggu, Diana hanya melakukan kegiatan di rumah. Selain berkutat dengan tanaman hias, dia masih meneruskan belajar berbagai macam bahasa asing, dengan guru ahli yang didatangkan oleh Andrew. Hubungannya dengan Andrew masih belum ada kemajuan. Dia hanya menanggapi Andrew seperlunya, dan sangat membatasi sentuhan fisik. Andrew tampaknya bersabar. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan bekerja, mengalihkan perhatian dari sikap Diana yang tidak menentu. Namun begitu, setiap malam hatinya masih tersentuh. Bagaimana wanita itu masih senantiasa menantinya pulang bekerja dan menemani makan malam, meskipun dengan minim kata-kata. Bantal pembatas masih ada di antara tempat tidur. Beberapa kali ketika wanita itu terlelap, Andrew memberanikan diri dengan perlahan, mengecup kening Diana juga membelai rambutnya. Andrew tidak menyadari kalau terkadang Diana mengetahui perilakunya, tapi tetap diam. Pagi ini ketika Andrew sudah berangkat bekerja, dan Diana berkutat dengan tanaman hias seorang pelayan memberanikan diri mendekat. Nyonya ini air lemon madu untuk Anda. Letakkan di sana. Pelayan tersebut meletakkan minuman tersebut di meja. Kemudian dia memberanikan diri mendekat. Nyonya tampaknya Anda sudah lama tidak pernah jalan-jalan keluar rumah. Diana tetap diam tidak menanggapi perkataan pelayan itu. Bahkan kami para pelayan pun setiap 10 hari mendapat kesempatan untuk refreshing.
Pelayan itu masih saja berbicara. Diana menghentikan aktivitasnya menoleh kepada pelayan itu. Sandra, pergilah, tinggalkan aku sendiri, kata Diana pada pelayan itu. Raut wajah pelayan itu berubah dan tanpa bicara dia meninggalkan Diana. Tak lama Konrad datang. Mommy, I'm home. Halo sayang, kemarilah. Bagaimana sekolahmu hari ini? It's fun. Hari ini setengah hari Konrad buru-buru pulang, ingin bermain dengan Mommy. Haha, Konrad sudah besar ya, sekarang semakin pintar. Iya. Konrad kan sudah 8 tahun. Jawab Konrad sambil menunjukkan ke 8 jari tangannya. Mommy, ayo jalan-jalan. Mau kemana sayang? Ke pantai yuk Mommy, yang dekat rumah saja. Diana menimbang sesaat. Kemudian menjawab, baiklah. Asyik. Bocah kecil itu bersorak girang dan segera memberitahu Nani. Ketika mereka hendak berangkat, Diana mengirim chat berpamitan pada Andrew. Dia tidak menunggu jawaban dari pria itu dan segera menekan mode silent. Keberangkatan mereka diiringi oleh 5 orang pengawal. Terlalu berlebihan bagi Diana. Tapi butler John memaksa. Ini perintah Tuan Andrew, katanya. Nyonya, akhirnya dia keluar dari rumah. Lapor seorang pelayan melalui ponsel. Bagus. Kemana dia pergi? Tanya wanita di seberang sana. Pantai terdekat bersama bocah itu. Bagus sekali. Nyonya jangan lupa. Belum selesai pelayan itu berbicara, wanita di seberang sana sudah mematikan ponselnya. Di pantai, Konrad bermain riang bersama Nani dan seorang pengawal. Sedangkan Diana duduk di gazebo. Entah mengapa dia merasa enggan berada di panas dan bermain. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan mudah lelah. Ketika asyik menikmati kelapa muda, seseorang menghampirinya. Diana, apa kabar? Pria muda tampan itu menyapanya ramah. Dylan. Diana terkejut bertemu dengan Dylan di kawasan pantai ini. 2 orang pengawal langsung berjalan lebih mendekat. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Diana. Pertanyaan basi. Menikmati keindahan pantai. Jawab Dylan. Heh, tentu saja. Sahut Diana, dia merasa bodoh. Aku tidak pernah bertemu denganmu lagi di tempat kursus. Andrew sudah memberiku guru private. Oh, tentu saja. Dylan menganggukkan kepalanya. Dapat dia lihat pengawal yang mengawasi mereka. Dia tampaknya begitu menjagamu. Kau bahagia? Tanya Dylan. Tentu saja. Sahut Diana datar. Dylan menatapnya. Entah mengapa dia merasa ada yang berbeda dengan diri Diana. Sorot mata gadis itu tidak seceria biasanya. Kau yakin? Kau dapat membagi bebanmu padaku kapan saja. Aku yakin. Terima kasih Dylan. Di kejauhan seorang wanita cantik berambut hitam, melambaikan tangan menghampiri mereka. Dia adalah anak dari bosku. Bos memintaku untuk menemaninya di sini. Jelas Dylan tanpa ditanya. Dia cantik. Sahut Diana. Tidak secantik dirimu. Suara Dylan lirih. Ya. Kau bilang apa? Tanya Diana yang tidak dapat mendengar jelas suara Dylan. Tidak apa-apa. Jawab Dylan dengan cepat. Dylan menatap Diana dengan tajam. Kemudian dia segera berkata lagi sebelum gadis anak bos menghampirinya. Kau tahu, aku masih menunggumu di persimpangan. Diana terperangah. Dia menatap Dylan bergantian dengan gadis yang semakin mendekat. Seandainya aku di persimpangan, aku tidak akan mencarimu. Gapailah kebahagiaanmu sekarang. Ujar Diana sambil tersenyum menyambut kedatangan gadis itu. Setelah Dylan pergi dengan gadis tersebut, Diana merasa amat sangat lelah. Baru saja dia hendak menutup matanya namun batal, karena tiba-tiba datang seseorang menyapanya, lagi. Hai girl, eating I know you somewhere. Hai, sepertinya aku mengenalmu di suatu tempat. Diana memandang seorang pria muda yang menghampirinya dengan tidak mengerti. Maaf, saya rasa Anda salah orang. Tidak, aku yakin. Wajahmu sukar dilupakan.
Ujarnya yakin. Grand Cayman. Benar kau gadis yang membuatku tidak bisa tidur sekian lama. Bagaimana kabarmu? Aku selalu penasaran ingin mengetahui kabarmu. Pria itu tampak bersemangat. Aku baik. Tapi, Anda siapa? Tanya Diana tak mengerti. Iya, waktu itu kau setengah mabuk. Aku memberimu kartu nama, kau ingat? Tanyanya dengan penuh semangat. Diana menggelengkan kepala. Kartu nama apa, siapa orang ini? Pria itu pasti membuangnya. Perkenalkan, namaku Jason Madison. Jason mengulurkan tangannya. Diana menyambut. Pengawal menatap tajam. Diana. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Diana. Aku sempat mencarimu ke beberapa hotel di Grand Cayman, tapi tidak dapat menemukanmu karena aku bodoh tidak sempat bertanya namamu. Diana hanya tersenyum mendengar penuturan pria itu. Ingatannya hanya samar akan kejadian di VVIP Club di Grand Cayman. Mommy. Conrad berlari menghampiri mereka. Hai sayang, kau sudah lelah. Conrad menghampiri Diana dengan tubuh penuh pasir pantai. Iya, Mommy. Seraya menikmati sandwich tanpa menghiraukan Jason. Dia anakmu? Tanya Jason tidak percaya. Iya. Sahut Diana. Tidak mungkin. Kalian tampak berbeda. Berapa usiamu? Tanya Jason penasaran. Kenapa? Dia anakku. Tidak. Usiamu sekitar 25, dan bocah ini sekitar 8 atau 9 tahun. Tidak mungkin. 3 tahun lalu ketika aku bertemu denganmu dan pria itu, kalian tidak tampak sebagai suami istri. Ucap Jason menyelidik. Diana menarik nafas kesal. Pria ini baik tapi terlalu banyak ingin tahu. Oh, dia anak pria itu bukan? Apakah kalian sudah menikah? Tanyanya penasaran. Aku. Diana bingung menjawab perkataan pria itu yang tiba-tiba saja muncul seakan mereka akrab. Belum sempat dia menjawab, sebuah suara yang tidak asing berteriak. Hei wanita simpanan. Kembalikan suamiku. Episode 74. Siang itu ketika Diana memenuhi permintaan Conrad untuk bermain di pantai, tanpa meminta izin Andrew, Diana berangkat. Meskipun perasaannya tidak nyaman, tapi dia tidak menghiraukan. Dia ingin menyegarkan hati dan pikirannya. Di tempat ini kembali dia dipertemukan dengan wanita yang paling dia takuti, istri Andrew. Hatinya belum siap untuk menghadapi kemarahan wanita itu. Dia belum bisa mengambil keputusan. Hei wanita simpanan. Kembalikan suamiku. Kata-kata itu kembali terdengar seperti suara guntur yang menggelegar, menamparkan pendengarannya dan mengoyakkan kesadarannya. Kali ini Rachel tidak sendiri. Di sana dia melihat Rachel berdiri bersama Meredith, juga 4 orang pengawal. Pengawal yang diperintahkan Andrew menjaga Diana tampak mulai siaga. Kau sampai kapan menipu Andrew, dasar wanita murahan materialistis? Otot-otot leher Rachel tampak menegang ketika melontarkan kalimat penghinaan kepada Diana. Rachel dan Meredith maju. Conrad ketakutan. Pengawal mulai menghadang. Nani yang menjaga Conrad sudah memeluknya. Sementara Diana merasa mual dan pusing. Cepat pergi, tinggalkan Andrew, atau aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Ucap Rachel kembali. Urusanmu dengan Andrew, bukan dengan diriku. Bila dia memintaku aku akan pergi. Sahut Diana sambil berusaha menahan emosinya. Entah dari mana kekuatan itu muncul, tapi melihat bagaimana wanita ini menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini, membuat dia kesal. Tapi mungkin dirinya pantas menerima penghinaan ini. Hei kamu dasar wanita tidak tahu malu. Meredith ambil bagian menghina Diana. Dan kau siapa? Kau juga mau mengaku Andrew milikmu juga, Sahut Diana geram kepada Meredith. Dia teringat penghinaan Meredith ketika di kapal pesiar. Kau. Meredith menahan kalimatnya. Dia menoleh pada Rachel melihat reaksinya. Rachel tampak tidak peduli, karena memang dari awal dia sengaja menghadiahkan Andrew,
untuk Meredith untuk membuat mereka mau menanamkan modal di perusahaan kerjasama keluarga Rahel. Jangan mengalihkan pembicaraan dasar ke wanita brengsek. Cerca Rahel. Hei, nona-nona tidak dapatkan kalian berbicara dengan lebih tenang. Ujar Jason berusaha meredakan keributan. Saat ini banyak sekali orang yang menonton mereka. Para pengunjung bukanlah orang biasa. Pantai tempat mereka berdebat saat ini adalah kawasan khusus real estate area perumahan Andrew. Tempat orang terkenal dan ternama. Politikus, pengusaha, artis papan atas. Dan tentu saja paparazi tampak mulai beraksi. Diana berusaha menyembunyikan wajahnya dalam topi besar yang dia kenakan. Dia menyadari keributan ini akan berdampak besar pada Andrew. Dan dia tidak ingin membuat Andrew malu akibat dirinya. Conrad, ayo kita pergi. Ajak Diana pada bocah yang ketakutan itu. Hei wanita simpanan dan kau anak pungut sialan, mau kemana kalian? Tanda tangani ini. Rahel mengangkat sebuah kertas. Apa itu? Tanya Diana heran. Surat perjanjian kalau kau tidak akan menemui Andrew lagi. Dan aku akan memberimu uang $1 juta. Ucap Rahel dengan bangga. Diana terperangah. Dia tidak percaya dengan pendengarannya. Wanita di hadapannya semudah itu membeli cinta dan kesetiaan. Uang dan kekuasaan tampaknya lebih penting. Beginikah cara dia mencintai dan menghargai Andrew? Nilai $1 juta memang fantastis. Siapa yang tidak tergiur? Tapi Andrew bukan barang. Dia bukan benda yang diperjualbelikan. Suara Conrad membuyarkan keterkejutannya. Momi Rahel jahat, jangan sakiti Momi Diana. Teriak Conrad. Hei anak pungut tidak tahu diri. Kau tidak tahu terima kasih, aku yang memberimu tempat tinggal tahu. Sini aku robek mulutmu. Rahel maju hendak menghampiri Conrad, namun segera dihadang oleh Greg, pengawal Diana. Rahel tampak marah sekali, dia tidak dapat menyentuh Conrad dan Diana. Segera dia memberi kode kepada pengawal yang dia bawa. Kini pengawal dari kedua kubu saling berhadapan. Suasana tegang. Bagi para pengunjung mereka seakan-akan mendapatkan tontonan drama gratis. Puluhan kamera, handphone mengabadikan momen tersebut. Kasak-kusuk di antara mereka berspekulasi. Diana merasa jengah dan malu. Benar atau salah, dia adalah yang akan paling dicerca. Dia melangkah pergi menggandeng Conrad. Sinar matahari yang panas, intimidasi dari Rahel dan Meredith, perkelahian antar pengawal, puluhan kamera yang terarah membuat dirinya makin pusing dan lelah. Rahel memberi kode kepada pengawalnya, pengawal Rahel maju mendesak, baku hantam tidak dapat dihindari. 4 pengawal Rahel melawan 4 pengawal Diana. Sedangkan seorang pengawal lain mulai membimbing Diana dan Conrad untuk menjauh. Rahel dan Meredith mengejar mereka. Rahel maju hendak menarik Diana namun dihalangi oleh pengawal tersebut, dan Meredith yang melihat kesempatan mulai maju hendak menyerang Diana. Tapi sial, tangannya yang sudah melayang ke darah, hendak menarik tubuh Diana dan menamparkan ditangkap oleh Jason. Pria itu tidak tinggal diam, dia menarik tangan Meredith dan melepaskannya dengan kasar, sehingga wanita yang masih menggunakan hak tinggi di atas pasir itu terhuyung jatuh. Jason merasa marah, bagaimana kedua wanita itu tidak tahu malu membuat keributan di keramaian, seperti sengaja mengundang sorotan paparazi. Dan dirinya sudah terlanjur berada di tengah-tengah situasi itu. Sementara itu Rahel, yang jaraknya di dekat Conrad berhasil mengecoh pengawal, dan menarik Conrad dari Nani serta menamparnya dengan keras. Anak pungut, pengkhianat. Tidak tahu terima kasih. Conrad. Diana berlari menghampiri bocah itu yang jatuh akibat tamparan Rahel. Rahel maju hendak menyongsong Diana. Tapi entah di mana datangnya ada pengawal lain yang muncul dan menghadang dirinya. Jason berdiri di dekat Diana yang memeluk Conrad. Pipi bocah itu merah lebam akibat tamparan Rahel. Darah segar menetes dari sudut bibir bocah itu. Saat ini dapat dilihat Diana menjadi amat sangat marah.
Dia mengusap air matanya yang mengalir dengan deras. Dadanya naik turun berusaha mengendalikan emosi, kedua tangannya terkepal. Awalnya aku akan menyerah untuk cintaku. Tapi, melihat bagaimana kau memperlakukan Conrad dan menilai Andrew bagaikan barang dagangan, aku akan memperjuangkannya. Aku tidak peduli bagaimana dunia menilaiku, aku tidak peduli bagaimana kau menyakitiku. Tapi aku akan mempertahankan dan menjaga keluarga ini. Seru Diana dengan suara parau. Keluarga ini adalah keluargaku. Teriak Rahel dengan marah. Bagaimana kau bisa menyebut ini keluargamu, kalau kau selalu menjual suamimu dan menyakiti anak kecil ini? Teriak Diana dengan marah. Dia sudah tidak peduli lagi dengan banyaknya kamera yang merekam. Diana membimbing Conrad berdiri, tapi saat itu juga dia merasa pandangannya gelap dan kepalanya berputar. Akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri dalam pelukan Jason. Jason membopong Diana. Pengawal Jason sudah membantu kubu Diana untuk melumpuhkan pengawal Rahel. Melihat Diana dibopong oleh Jason, salah seorang pengawal yang biasa menjaga Diana maju. Berikan nyonya pada kami, Tuan. Kita ada di pihak yang sama. Aku akan membawa nyonyamu ke rumah sakit. Kau bisa ikut bersamaku, kata Jason tanpa menghentikan langkah kakinya. Pengawal itu diam dan mengikuti langkah Jason. Polisi pantai yang datang tampaknya tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menonton dan menunggu hasil akhir. Pihak yang kalah, pengawal Rahel harus menghadapi borgol dari polisi pantai. Sementara pengunjung pantai tampak mulai berspekulasi. Emosi Rahel sudah mendidih, giginya bergemelatukan melihat mangsanya pergi. Dia berlalu tanpa menghiraukan paparazi, yang mengejar dan menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Di dalam mobil mewahnya Rahel tertawa puas disusul oleh Merdit. Pertunjukan bagus Rahel. Kita lihat bagaimana reaksi Andrew setelah dunia menilai wanita sialan itu. Berapa banyak paparazi dan wartawan gosip yang kau undang? Cukup banyak untuk menciptakan trending topik. Kau hebat Meredith. Andrew harus tahu betapa memalukannya wanita itu, apalagi ada pria lain di sana sedang memeluk wanita sialan itu. Andrew dan Brian berada di mobil, yang sama yang dipacu dengan kencang melewati lalu lintas menuju ke rumah sakit. Dia sangat geram ketika mendengar laporan dari Papito. Saat ini kejadian di pantai itu telah menjadi trending topik di dunia maya. Ada yang membela dan tak sedikit yang mencerca Diana. Brian, apakah kau tidak memberitahu pengacara wanita itu, kalau kita tidak main-main dengan bukti video itu? Tanya Andrew dengan geram. Aku sudah mengancam akan menyebarluaskan video tersebut. Dan mereka berjanji akan memberikan jawaban hari ini. Tampaknya wanita itu sengaja melakukan kehebohan. Sambung Brian. Brongsek. Maki Andrew. 2 kali dia kecolongan. Sementara itu di rumah sakit, Jason sudah meletakkan Diana di kamar pavilion, dan masih duduk di samping Diana serta menggenggam tangannya. Dr. Michael yang mengetahui keberadaan Diana, langsung datang memeriksa. Dia melihat bagaimana Jason memperlakukan Diana dan tampak begitu mengkhawatirkannya. Bagaimana keadaannya dokter? Tanya Jason dengan panik. Dia baik-baik saja hanya syok. Kemudian Dr. Michael memandang Jason. Anda siapa? Aku Jason. Apa hubungan Anda dengan wanita ini? Dia teman lamaku. Ah, oke. Dokter. Michael mengangguk dan kemudian berjalan menghampiri Conrad. Tampaknya suster sudah mengobati luka bocah kecil itu. Dia masih terguncang dengan kejadian tadi. Bagaimana kabarmu jagoan kecil? Tanya Dr. Michael. Conrad masih takut dokter. Jawab bocah itu dengan lugu. Tidak perlu takut lagi, di sini aman. Dr. Michael menunjukkan pada pengawal yang menjaga ruang pavilion. Saat ini ruang lantai atas eksekutif ini menjadi sorotan para perawat, pasalnya ada 4 orang pengawal dengan seragam yang berbeda. 2 pengawal dari Andrew dan 2 dari Jason.
Mereka membicarakan seberapa penting pasien tersebut hingga memiliki pengawal yang banyak. Kapan Dedi datang dokter? Tanya Konrad. Belum sempat dokter. Michael menjawab, terdengar seseorang masuk dan marah. Lepaskan tanganmu dari dia. Suara seorang pria yang marah masuk ke dalam ruang pasien VVIP.